Akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bermain. Dia mendapat tendangan besar dari adik laki-laki. Menendang bola dan tikus sekaligus ke jaring. Berhasil memenangkan pertandingan. Ibu dan ayahnya datang untuk melihat anak tikus mereka. Tapi kenapa hilang? Ternyata dia tergantung di jaring. Dia meminta Stuart untuk tinggal bersama mereka. Hari ini dia membantu kakaknya memperbaiki model pesawat. Saklarnya tidak sengaja dinyalakan. Pesawat itu terbang tidak terkendali ke seluruh rumah. Sang istri baru saja membuka pintu. Stuart langsung terbang keluar. Dia terbang ke taman dan jatuh. Lalu Stuart menabrak batu. George datang dan dia kesal. Membuang pesawat itu ke tempat sampah. Stuart terlihat sangat sedih. Langsung berbicara dengannya. Mengatakan saat dia menghadapi kesulitan, harus belajar untuk berpikir lebih baik. Memintanya untuk bertemu dengan beberapa teman baru. Akan menjadi lebih baik. Tapi Stuart selalu mengendarai mobil sport ke sekolah. Dia tidak memiliki teman sendiri. Dia sedang perjalanan pulang sekolah saat ini. Tiba-tiba seekor burung kecil datang dari langit. Duduk di tempat duduk penumpang. Stuart mengerem dan berhenti untuk memastikan dia baik-baik saja. Langsung membawanya pulang ke rumah untuk diobati. Saat ini seekor elang sedang mengejar mereka. Dia ingin burung itu mati. Kesempatan bagi Stuart untuk menyelamatkan burung itu dari sini. Menginjak pedal gas sampai akhir jalan. Elang itu akhirnya berhasil tersingkirkan. Stuart membawa pulang burung kecil itu. Dia juga memakaikannya sebuah syal. Stuart merupakan seekor tikus kecil yang baik hati. Snowbell melihatnya dan berkata, jika orang tua tahu ada burung dari luar, bisa marah besar. Maybe it's just my friends she hates. Stuart ingin burung kecil itu tinggal. Ayah dan ibu juga setuju. Keesokan harinya Stuart juga pergi ke sekolah. Dia ingin bersama burung kecil ini di rumah. Ibunya berkata bahwa dia bisa pergi. Dia merawat burung kecil itu. Lalu baru saja Stuart pergi. Mereka pergi berbelanja. Burung kecil tidak melihat siapapun di rumah. Dia langsung terbang ke atap untuk menghirup udara segar. Tapi elang itu kembali lagi. Tapi kali ini burung kecil itu tidak lari. Ternyata mereka berada di dalam grup yang sama. Elang menemukan kelemahan burung kecil ini. Memenangkan simpatinya. Maka dia mendapatkan sesuatu. Elang bertanya kepadanya apakah dia menemukan sesuatu kali ini. Kata burung kecil, itu ada di tangan istrinya. Mengenakan cincin berlian 2 karat. Tidak ada lagi. Elang itu mengatakan, cepat, aku akan mengambilnya besok. Tidak tahu bahwa dia elang. Apa yang bisa aku lakukan dengan cincin berlian itu? Stuart sangatlah romantis. Dalam mengejar burung kecil. Membuatkannya pagi-pagi. Mengajaknya ke permainan di siang hari. Menonton film ini di luar ruangan bersama di malam hari. Seluruh ember popcorn langsung dihabiskan. Tapi semua ini dilihat oleh elang itu dari luar. Dia menemui burung kecil itu keesokan harinya. Jika kamu tidak bertindak cepat, maka aku akan memakan tikus kecil itu. Tidak mungkin burung kecil itu akan mulai beraksi. Ibunya melepas cincin berlian saat mencuci piring dan menaruhnya di sebelah wastafel. Saat ini anak itu menangis. Dan saat dia kembali, dia menemukan bahwa cincin berlian itu hilang. Mereka berpikir bahwa itu jatuh ke saluran pembuangan. Stuart secara sukarela turun untuk mencarinya. Memakai perlengkapannya dan membawa senter. Ibunya mengirim Stuart dengan seutas benang. Tapi dia tidak melihatnya. Pada saat ini, istrinya bilang bila dia gagal. Kemudian ayahnya panik langsung mencari talinya. Saat krisis, burung kecil itu terbang di atas. Menarik Stuart dengan kalung ibunya. Pada malam hari burung itu merasa bersalah karena dia mencuri cincin itu. Tidak memiliki wajah menemui Stuart. Meletakkan brosnya dan pergi tanpa pamit. Keesokan harinya Stuart sangat stres saat kehilangannya. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa elang pasti membawa pergi burung kecil itu. Jadi dia meminta George untuk menutupi dirinya sendiri. Kemudian membawa Snowbell dan berangkat. Snowbell tiba-tiba cemas. Tapi dia kucing rumahan, dan dia malu untuk keluar. Pada saat ini dia bertemu dengan Monty. Belajar darinya. Jangan berani memprovokasinya, elang itu terkenal. Pasti akan memakannya. Snowbell takut untuk membuang air kecil saat mendengarnya. Kucing domestik Snowbell ini tidak setangguh Monty. Mereka berdua datang ke gedung pencakar langit. Elang ada di atasnya, tapi mereka tidak bisa terbang. Pada saat ini, Stuart memperhatikan penjual balon di dekatnya. Ada jalan. Balon udara itu langsung melayang ke atas gedung. Mengeluarkan senjatanya dan berteriak kepada elang itu.
Dia benar-benar muncul dan berkata kepada Stuart, burung kecil ini sebenarnya pembohong. Dia yang mencuri berliannya. Burung kecil berkata bahwa dia terpaksa dan tidak berdaya. Stuart memutuskan untuk mempercayainya. Saat ini elang menarik Stuart ke belakang. Stuart memanahnya. Tidak ada rasanya. Kemudian dia dilempar dari atap. Untungnya dia jatuh di truk sampah. Saat dia bangun lagi, sudah berada di kapal sampah dan akan meninggalkan Nyue. Kucing ini pemberani, memutuskan untuk menyelamatkan Stuart. Naik lift ke atas gedung. Dia belajar dari burung kecil. Stuart dilempar oleh elang itu. Saat itulah elang itu muncul. Snowbell yang ketakutan langsung masuk ke ember cat. Kemudian diambil oleh elang. Berguling menuruni tepi atap. Tepat ketika dia akan didorong oleh elang itu, burung kecil itu muncul tepat waktu dan menggunakan berlian untuk mengalihkan perhatian elang. Stuart di sisi lain berada di truk sampah. Dia menemukan pesawat bekasnya George. Dia mendapat harapannya kembali. Dia menggunakan sisir dan pensil untuk memperbaiki pesawat, mendorong lalu lepas landas dengan sukses. Pada saat yang sama George juga tahu apa yang terjadi. Langsung sadar bahwa Stuart pasti dalam bahaya. Keluarga itu langsung berangkat. Ini di mana elang itu akan menangkap burung kecil. Stuart muncul tepat waktu dan menyelamatkan burung itu. Keluarganya melihatnya, mengejar mereka ke alun-alun. Tiba-tiba elang itu muncul dari atas dan menarik pesawatnya. Tapi saat pesawat lepas kendali dan hampir jatuh, Stuart membiarkan burung kecil itu melompat. Burung keikel itu berkata bahwa tidak membiarkan mereka mati bersama. Stuart merasa bersemangat saat mendengarnya. Langsung menarik pesawat itu. Pesawatnya berhasil terbang lagi. Dia berbalik 360 derajat dan melemparkan burung itu. Stuart langsung terbang menuju elang itu. Bersiap untuk menghadapi tabrakan keras. Tapi saat mereka akan bertabrakan, Stuart membawa cincin berliannya, membutakan elang itu. Melompat dari pesawat dengan parasutnya. Elang tidak berhenti dan menabrak pesawat. Jatuh ke tempat sampah dan menjadi makan siang Monty. Di sini burung kecil itu membawa Stuart mendarat. Dia juga menyerahkan cincin berlian itu. Dan keluarganya pun memaafkannya. Anggota keluarga terakhirnya. Burung kecil itu dan Stuart mengucapkan selamat tinggal. Lalu kemudian terbang dengan kawanan burung-burung. Selamat tinggal. Tikus kecil ini merupakan pemain pengganti. Akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bermain. Dia mendapat tendangan besar dari adik laki-laki. Menendang bola dan tikus sekaligus ke jaring. Berhasil memenangkan pertandingan. Ibu dan ayahnya datang untuk melihat anak tikus mereka. Tapi kenapa hilang? Ternyata dia tergantung di jaring. Dia meminta Stuart untuk tinggal bersama mereka. Hari ini dia membantu kakaknya memperbaiki model pesawat. Saklarnya tidak sengaja